Anda tentu mengikuti apa yang terjadi soal somasi dan kemudian berujung dengan laporan polisi Pak Muldoko dan Pak Luhut Panjaitan. Apa yang menurut Anda, bagaimana Anda memaknai dua kasus ini? Dua purnawirawan Jenderal TNI di kabinetnya Presiden Jokowi mensomasi aktivis LSM. Terima kasih. Izinkan saya menggunakan bacaan saya ya. Jadi dalam waktu sekarang ini saya melihat semakin lama semakin tergerus nilai-nilai budaya, di mana orang itu cenderung menghindari konflik karena ingin mempertahankan hubungan-hubungan yang dianggap lebih berharga daripada kalau dia menang di konflik itu. Gitu. Maksudnya gimana, Prof? Jadi nilai-nilai budaya yang tergerus di mana orang cenderung menghindari konflik karena mereka lebih menghargai hubungan-hubungan yang harmoni dan sebagainya daripada berkonflik gitu. Nah, mengapa begitu? Karena hubungan-hubungan pada masyarakat kita, masyarakat Asia pada umumnya ya, itu bersifat multiplex. Jadi hubungan antara A dan B itu bersegi banyak. Kalau sampai berkonflik, apalagi pergi ke pengadilan, maka semua hubungan-hubungan yang bersegi banyak itu rusak. Dan itu tidak bisa dipulihkan. Kalau kita kaitkan dengan dua kasus ini, apa hubungannya? Ya. Nah, jadi hari ini apa yang terjadi dalam kasus ini menurut saya harus dilihat dalam konteks itu gitu ya. Jadi hari ini tuh rupanya sudah berubah, orang mudah sekali berkonflik dan di ranah publik ya, menjadi keributan di ranah publik gitu ya, melapor ke polisi bahkan gitu ya, ke ranah hukum. Padahal sebenarnya yang terjadi dari perdebatan dua sesi sebelumnya itu saya melihat di situ ada konstruksi terhadap identitas yang dilekatkan kepada masing-masing. Misalnya saya melihat pejabat publik ya, itu dikonstruksi sebagai orang yang tidak bersih ya, bermain dengan bisnis gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya identitasnya sama nih, dua-duanya Jenderal Purnawirawan TNI, yang satu juga identik dengan penguasaan lahan bisnis di Papua, yang satu juga dengan HKTI yang memang selama ini diketuai oleh jenderal-jenderal purnawirawan. Ya. Jadi sebetulnya kan itu kan konstruksi identitas ya. Sebagai pejabat publik tuh dikarakterkan seperti itu, distereotipkan seperti itu ya. Padahal tidak semua pejabat publik seperti itu. Sebaliknya juga kawan-kawan aktivis NGO ini dikonstruksi memiliki identitas dengan karakter-karakter tadi dikatakan sembrono gitu ya, suka melawan pemerintah. Padahal sebenarnya tidak semua aktivis semacam itu gitu, mesti periksa lagi. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah karena zaman sekarang ini zaman sains ya, tidak ada berbagai macam persoalan yang bisa diselesaikan tanpa melakukan evidence base, evidence base. Ya, sebetulnya itu bisa dilakukan. Jadi ya gitu. Ya, baik, Prof. Nanti penelitian itu bisa dilakukan dengan evidence base. Saya nggak tahu apakah Anda sudah membaca. Apakah saya cukup bisa menanyakan, Anda baca nggak penelitian dari setidaknya ada 9 koalisi LSM tentang ada keterkaitan operasi militer untuk mengamankan bisnis-bisnis tambang di Papua. Apakah Anda melihat penelitian itu cukup memiliki evidence based? Nah, sayangnya saya belum membaca tentang penelitian itu ya. Karena baru dikasih tahu kapan ya tadi. Baik, kalau begitu boleh saya juga tanya, apakah misalnya pejabat publik yang mempromosikan satu produk obat tertentu secara terbuka, apakah itu juga bisa menjadi evidence base bahwa ia memiliki potensi pemburu rente? Gini Mbak Rosi, kalau menyangkut soal ivermectin ya, bahkan di kalangan para ilmuwan kedokteran, kesehatan, itu pun debatnya masih kencang sekali gitu. Ada profesor yang mengatakan oke, karena
keluarga saya sembuh dengan itu. Tapi ada juga profesor yang bilang, jangan, karena itu risikonya terlalu besar. Nah, jadi itu masih semacam itu gitu. Jadi apalagi orang yang tidak mendalami atau melakukan penelitian-penelitian tentang ivermectin. Jadi di situ perdebatannya sebenarnya. Yang kita nggak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Apakah Anda setuju bahwa pejabat publik yang secara terbuka mempromosikan satu produk obat tertentu yang masih kontroversi, dia memiliki potensi pemburu rente atau mencari keuntungan dari bisnis obat di tengah masa pandemi? Itu kan ada dua hal ya, mempromosikan obat satu hal, memburu rente adalah hal yang berbeda gitu. Jadi mesti ada betul-betul evidence-nya bahwa dia memang bisa diketahui mendapatkan keuntungan dari situ ya, ada segala macam lah yang bisa dipertanggungjawabkan, kredibel, akuntabel kayak gitu. Jadi menurut saya memang harus ada kuat banget gitu loh evidence-nya ini gitu. Ya. Ini dua hal yang berbeda kan itu? Ya, Anda melihat ada dua hal yang berbeda ya, secara etik mempromosikan obat dan kemudian secara faktual ia memiliki keterlibatan dalam memburu rente atau mendapat keuntungan dari mempromosikan obat itu di masa pandemi. Anda nggak merasa ini sebagai sebuah kritik bagi penelitian LSM? Ya nanti tentu ICW bisa memberikan laporan penelitiannya ke Bu Prof. Sulis ya, untuk melihat di mana rangkaian itu, di mana ketemu dan kemudian misalnya ada nama ya, walaupun sekarang sudah berhenti, ada Vice President berkomunikasi dengan Pak Muldoko. Tentu ini menjadi perhatian publik ya, di mana etika tentang pejabat publik menjadi dipertaruhkan sekarang. Kita masih ingat pimpinan KPK ya, Pak Firly, Bu Lili gitu, diputus etik. Nah, kita menjaga agar pejabat publik ini tetap pada koridor dia memiliki etik untuk tidak berkonflik kepentingan. Nah, kami mendorong itu selalu sebenarnya. Itu yang menjadi perhatian ICW ke arah sana. Ketika ada laporan seperti ini bagian dari menjaga pejabat publik untuk on the track. Tidak terjerumus ke arah sana.